Halo gengs, selamat datang di channel gue. Channel yang ngebahas tentang berbagai macam mainan dan kebanyakan koleksi mainan gue sendiri. Oke, maaf itu agak-agak gimana gitu. Di video kali ini kita akan ngebahas ini nih, diecast dari Jada Toys. Ini diecast jadul dan kebetulan ini juga koleksi gue jadul. Jadi kita akan ngebahas ini, kita akan nge-review ini, kita unboxing yang ini. Karena ini masih sealed loh. Oke, kita langsung aja. Oke gengs, kali ini kita akan ngebahas diecast ini. Kita akan nge-review dulu dari packagingnya. Dan ini termasuk diecast jadul ya, diecast lama, koleksi lama. Dan ini sangat tren pada masanya. Pada masanya nih gue bilang nih. Oke, kita mulai aja dulu langsung ya. Kita review dari packagingnya dulu. Ini dari depan tampilannya seperti ini. Didominasi dengan warna biru dan kuning. Kita mulai dari title-nya dulu. Dub City Collectible Vehicle. Atau ini kayaknya bahasa Latin ya. Bahasa Spanyol. Veicule Collectible. Oke, bahannya pakai plastik mica, bagus banget. Ini premium banget ya, plastiknya keras dan niat banget. Kita lihat detailnya masing-masing. Di kiri atas ada logo Jada di sini, glossy gini, dan di sebelah kanannya ada untuk umur 8 tahun, dan di sini sebutnya diecast collectible 1:64 scale. Nih 1/4 nih, bilangnya 1/4. Nah kita lihat ya, beneran 1/4 atau enggak. Ini tadi udah disebutin di title-nya, dan ini kelihatan ada tulisannya 2007. Bayangkan sekarang pada saat video ini dibuat 2026. Udah berapa lama? Udah berapa tahun tuh? Udah berapa tahun ya? 19 tahun ya? Gila, jadul banget ya. Udah remaja. Udah mau lulus kuliah. Ini di wave-nya wave 17. Oke, di sini ada tulisannya 100% diecast metal, body and chassis-nya, entah benar entah enggak. Dan ini nih mobilnya nih, diecast ini nih, tahun 1939 Dodge Airflow Tanker, nih nomornya 181. Tampilannya kayak gini, dan ini varian yang goat milk, looknya kayak sapi ya, kayak gini. Dan di bawahnya berhubungan sama warning ya, bahwa ini jangan ditelan dan nggak buat umur 3 tahun. Kita lihat dulu sisi belakangnya. Di belakangnya ada lagi Jada. Keeping it real nih tagline-nya. Dan di sini di Wave 17 ini ada 6 kendaraan nih, ada line up-nya. Ada yang tadi nih, Dodge Airflow Tanker, ada Ford Co tahun 47, ada DIV Cruiser, ada Corvette Roadster, ada Corvette ZL1, ada juga Shelby GT500. Lumayan nih, tapi gue lupa tampangnya kayak gimana. Dan di sini nih ada logo-logo license-nya yang dipakai di series ini. Ada Ford, di sini ada Shelby nih, buat Shelby, ini Carroll Shelby nih license-nya. Ada GM, ada Pepsi, otomatis pasti ada berhubungan sama brand Pepsi nih kendaraannya. Ada Dodge, ada 7-Up. Dan yang ini nih, ini biasalah detail-detail buat tunjukin license-nya, kecil-kecil gitulah. Yang di bawah, logo Dub City lagi, dan ada websitenya jadatoys.com, dan ini barcode dari artikelnya. Oke. Nih, buat tambahan info, ini Got Milk ini kalau nggak salah ya, pada tahun 2007-an ini rame sih di Amerika Sonong itu, kampanye gede-gedean. Kayaknya campaign PSA sih, Public Service Ad, kayaknya ya kalau gua nggak salah. Ngomongin tentang Got Milk, dan itu menggunakan berbagai macam selebritis. Apapun selebritis, dan ciri khasnya adalah mereka nggak dikasih lihat minum susu, tapi di bibirnya tuh ada kayak mustache, ada kumis yang efek susu loh. Ada putih-putih, kayak dia habis minum susu. Jadi itu tuh pada saat itu tren banget. Dan kayaknya Dub City ngambil chance itu untuk dimasukin ke line up diecast-nya. Gitu loh. Oke, kira-kira begitu secara packaging. Sekarang kita unboxing aja ya. Udah siapin cutter.
Kita buka dari mana? Dari mana ya? Dari sini ya. Tajam nih, berat nih. Mendingan pakai gunting aja ya. Sebentar ya, gue ambil gunting. Ini dia guntingnya sudah ada. Nih gue gunting aja langsung. Lebih cepat lewat gunting sih, gue pernah ngelakuin ya. Jadi langsung potong sambungannya. Dan yang bagian bawah nih. Oke, bisa kebuka. Nah kan, bener kan, langsung cepat dibanding pakai cutter. Kita buka, kita ambil diecast-nya. Apa itu yang jatuh? Oh, tadi warningnya. Kita ambil mobilnya aja ya. Oke, kita ambil mobilnya. Ini kita hempaskan dulu. Ini deh geng, diecast-nya nih. Tuh, tampilan seperti ini. First impression-nya, gila, keren banget nih. Ini gue bela-belain banget nyimpen dari zaman dulu ya. Karena gue jujur pada saat itu tuh, 2007-an itu trennya adalah, apa, nih ketahuan ya umurnya ya, MTV Spin My Ride. Jadi pada saat itu trennya adalah mobil-mobil dengan ban yang remnya gede. Dan pada saat itu happening custom studionya atau custom auto partnya itu ada West Coast Customs atau Gas di serial Pimaret ya. Jadi itu sempat inspiring banyak orang pada saat itu untuk ganti bannya itu pakai ban lebar dengan rims yang lebar juga 20 inch ke atas ya, 22 kurang lebih seperti itu. Bahkan dipakai di berbagai macam jenis kendaraan. Kayak gini dipakai di truk. Dan looknya jadi beda ya, jadi keren. Oke, ini secara first impression-nya seperti ini nih. Nih kita putar-putar ya. Kita putar-putar. Sip, sekarang kita review dari dekat kali ya. Oke. Kita mulai aja. Oke geng, ini kita dari dekat dan beneran dekat. Kita mulai dari tampak depannya dulu. Nih tampak depannya seperti ini nih. Basic banget, tunjukin bahwa si truk ini di custom lagi, gaya-gaya Pimarite gitu. Jadi looknya udah nggak old school, tapi jadi agak-agak apa ya namanya juga custom ya. Jadi lebih keren sih. Gue nyebutnya, gue belum nemuin katanya, tapi jadinya lebih keren. Jadi nggak kelihatan old, jadi lebih beda aja sih. Di luar dari memang catnya, di paintnya motif sapi, motif sapi betina, sapi menyusui. Ini tampak depannya seperti ini secara detail. Lampunya hanya dicat doang, atau mungkin pakai decal gini aja. Di luar dari kostum atau cat sapinya, di sini ada kayak lampu apa ya sebetulnya apa? Bukan fog lamp ya, fog lamp di bawah. Yang 3 biji ini lampu malam, gelap, detailnya nggak kelihatan, tapi kelihatan dikit nih, bisa kelihatan nggak tuh? Ada kelihatan setirnya krom-krom gitu sih, tapi nggak kelihatan sih, agak gelap. Tampilan depannya seperti ini. Sekarang di sisi sebelah kiri, di sini kita lihat ada tulisannya Dodge nih, dengan tulisan latinnya Dodge. Ini lengkukannya cakep banget ya. Lengkukannya cakep banget, ini belakangnya juga cakep banget. Ini gaya-gaya apa sebutannya? Desain-desain kayak gini nih. Dan ini tulisannya ada Got Milk, udah registered. Dan di sini kayak lampu sen kali ya, atau ini apa, kayak mata kucing. Nah ini pakai velgnya nih, velg gede nih. Yang ini nggak terlalu besar sih, tapi yang belakangnya gede banget nih, ya kan? Gede banget nih. Rimsnya hitam dengan lingkarnya chrome, bannya ban tebal. Jadi bannya agak-agak karet nih, agak gampuk. Nggak tahu karet beneran atau enggak, tapi ini kayak agak karet sih. Tampilan seperti ini, dan ini kalau diperhatiin sebenarnya nggak putih solid ya, tapi agak lebih kayak pearl.
kayak ke pearl itu apa sih bahasa Indonesianya? Kemutiara-mutiaraan. Jadi nggak solid putih, tapi metalik mutiara gitu. Kayak gini. Di sisi belakangnya ada tambahan goat milk lagi. Terus ada tulisan ini, to report cow tipping dial 911. Jadi buat ini kalau lu ini ngadu tentang sapi. Dan di sini ada plat nomornya. Bisa kelihatan nggak ya? Kayak gini. Gue nggak kebaca sih, tapi ntar gue lihat di monitor ya. Dan ini lampu belakang, lampu remnya sama lampu sennya cuman pakai dekal aja. Sayang sih ya, kalau pakai Mika cakep banget nih. Dan di sisi atas, ini buat apa? Ke tangkinya nih. Kayak lubang buat ke tangkinya, dikasih cat hitam gini. Cakep, bagus, jadi satu tone semuanya. Ini bahannya plastik. Di belakangnya juga ada lampu lagi nih. Gue gak tau ini namanya lampu apa, ntar gue cari tahu ya. Lampu kayak gini nih. Dan di sisi sebelah kanan sama, mirroring dari sisi sebelah kiri. Itu sih. Dan kalau bannya, kita lihat. Bannya sih lancar ya. Lancar aja ya. Oh, oke nih. Dan kalau lihat bawahnya, detailnya nih bawahnya nih. Oh, di sini ada detail-detail tentang produknya jadi Toys, sama ini udah ngomongin tentang Dodge tadi itu, Dodge tankernya, ya, lumayan bagus, rapi, tambahannya ban lebar ya. Dan ini kalau dibilang diecast agak ajaib ya, kalau diecast kan benar-benar dimatiin ya, di casting gitu. Ini pakai mur men, jadi bisa dibongkar dan kita bisa custom bannya kali ya, bisa ganti bannya pakai ban yang lain atau pakai rims yang lain. Keren kan? Cakep banget. Nih. Kalau jalan sih nggak terlalu lancar ya. Ya jalan lancar tapi nggak semulus Hot Wheels. Tapi lumayan lah. Jadi overall, kalau yang masih punya mobil diecast ini atau seri-seri Jada yang tahun ini nih, lo beruntung sih. Udah nggak keluar lagi yang begini-beginian. Ini memang happening pada zamannya dan ini kayak jadi bagian dari sebuah sejarah dari apa? Dari sebuah sejarah diecast di mana mereka mengadop dari situasi pada zamannya. Jadi pada saat zaman itu lagi tren ban lebar dan pelek besar, mereka mengadopsi itu dan membuat diecast-nya. Keren banget sih, keren banget. Jadi gengs, mungkin kalau cari-cari ini cuma ada di marketplace kali ya. Kalau harga sih harusnya sih nggak terlalu mahal ya. Kayaknya karena peminatnya sih agak-agak segmented. Dan secara size nanti di video terakhir gue akan masukin mobil ini didampingi atau disejajarkan sama 1:4 yang real size ya, sama mobil yang lain. Apakah benar nih 1/4 real atau hanya tertulis di kartnya aja. Oke gengs, kayaknya segitu dulu kita ngebahas diecast jadul. Diecast tahun 2007-an. Semoga suka. Jangan lupa di subscribe, like, and share geng, biar guanya tambah semangat. Oh ya, videonya belum kelar. Setelah ini gua akan kasih perbandingan diecast yang ini dengan diecast yang lain. Apakah cocok 1:4 atau enggak? Oke, kita mulai dulu dari satu nih. Pertama pakai S-Class dari Tarmac. Nah, agak lumayan sih. Dan sekarang gue pakai yang E46 dari Catch-22. Dan yang terakhir, gue masukin Hilux dari Mayoret. Gimana menurut kalian, gengs? Oke nggak nih 1:4-nya? Bolehlah di komen di bawah. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.